Bahagia kalau memiliki sesuatu yang belum dimiliki. Orang yang belum pernah kaya pasti mengatakan bahwa orang kaya itu pasti enak. Orang yang belum pernah punya istri cantik mesti mengatakan bahwa punya istri cantik itu bahagia. Jadi ini ada bahagia yang dalam arti dalam konteks jangka panjang. Pada malam hari ini saya akan mengajak kita semuanya mengajak bahagia ala seorang imam. Ada seorang ulama besar di abad ketiga ini, namanya Imam Zunnun al-Misri. Ini mesti orang Mesir ini. Ada konsep bahagia itu banyak, Pak. Orang di dunia itu orang secara umum bahagia kalau memiliki sesuatu yang belum dimiliki. Orang yang belum pernah kaya pasti mengatakan bahwa orang kaya itu pasti enak. Orang yang belum pernah punya istri cantik mesti mengatakan bahwa punya istri cantik itu bahagia. Jadi ini ada bahagia yang dalam arti dalam konteks jangka panjang. Yang pertama, mencintai orang yang soleh dan dekat dengan mereka. Yang kedua, rajin ajak membaca Al-Quran. Yang ketiga yaitu senantiasa bangun di malam hari untuk beribadah. Yang keempat, sering duduk bersama dengan ahli ilmu. Dan yang kelima, mempunyai hati yang lembut, yang penuh kasih sayang. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah orang yang dekat dengan orang yang soleh dan bisa mencintainya. Orang yang paling dekat dengan kita kan keluarga, Pak. Keluarga inti. Ayah, ibu, anak. Jadi berarti kalau kita pengen bahagia yang sungguhnya, mari kita jadikan keluarga yang setiap hari kita berinteraksi itu, kita jadikan orang yang soleh. Ada doanya dari Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Mari kita baca bareng-bareng. Saya dulu, Bu. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Monggo. Ini surat As-Saffat ayat 100. Nanti jenengan baca. Ketika ibu-ibu kecewa dengan anak, bapak-bapak kecewa dengan istri, istri kecewa dengan bapak-bapak, doanya adalah Robbi habli minas solihin. Coba ibu-ibu pas marah sama anak-anak, ketika Arab ngomong, wah, gue sedang marah dengan suami juga, Robbi habli minas solihin. Ada dua hal. Yang pertama, agar kita menjadi ikhlas. Yang kedua, mohon pada Allah agar istri kita atau anak itu bisa menjadi lebih baik, Pak. Jadi doanya seperti itu. Maka kita harus menjadikan keluarga kita keluarga yang soleh. Tapi keluarga soleh itu tidak hanya kita berdoa, tapi juga seorang suami perlu memberi contoh kepada istri bagaimana menjadi orang yang soleh. Orang tua perlu menjadi contoh bagi anak bagaimana menjadi orang yang soleh. Kalau anaknya suruh sholat, ibunya kecuali sedang halangan loh, ya sholat. Bapak ini harus menjadi yang pionir untuk dalam hal soleh. Yang kedua, kebahagiaan yang kedua dengan ajak membaca Al-Quran. Kalau kita baca di surat Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ini surat Al-Isra ayat 82. Syifa'un sebagai obat, warahmah dan surat cinta Allah. Jadi Al-Quran itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, kita tidak tahu kalau Allah itu mencintai kita. Yang ketiga, mendapat kebahagiaan dengan ini selalu konsisten bangun malam. Bangun malam itu kalau kita menangis, Allah segera akan menghilangkan air mata kita. Kalau kita mengeluh, Allah mendengarkan. Ada sami Allahu liman hamidah. Allah itu mendengar hambanya yang memuji. Jadi kalau kita pengen didengar Allah,
pujilah Allah di waktu yang prime time, Pak. Ada prime time. Allah sangat dekat kepada kita, dekat dalam hal mendengarkan doa itu saat sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau udah 50 tahun ke atas itu ya ngaji itu kebutuhan, sholat malam itu kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau jenengan nggak nyontoni, jangan berharap anak-anak akan tahu tentang ajaran itu, apalagi mengamalkan. Aku itu dulu ingat malam-malam itu sering mendengar, aku ngelilir ibu saya itu bangun nangis berdoa habis sholat malam. Ibu itu sering berdoa nangis sampai nangis. Jadi akhirnya itu kan menjadi terekam di otaknya ketika dia suatu saat menghadapi masalah yang banyak. Dia baru mengamalkan, Bu, biar ibuku nek pas susah kayak bangun malam terus sholat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau udah 50 tahun ke atas, sholat malam itu kebutuhan, Pak. Bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan kita. Kata kita butuh nangis, butuh curhat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal laka asa ayab asa karobuka maqamam mahmuda. Itu juga dalam surat Al-Isra, bahwa ketika kita sholat malam dengan ajak itu kita akan dapat maqamam mahmuda, tempat yang paling terpuji. Artinya ketika kita ajak mendirikan sholat malam, itu dimanapun tempatnya kita akan menjadi terbaik, Pak. Jenengan di Ringinsari paling nyaman ya. Tapi suatu saat jenengan harus terpaksa karena keadaan pindah. Kalau jenengan pengen dimanapun menjadi tempat yang terbaik, cirinya apa? Sholat malam, Bu. Jadi ketika jenengan di suatu rumah, misalnya jenengan ikut putranya ya, belum merasa nyaman, sebaiknya kita kemudian di situ, di tempat itu membiasakan sholat malam. Karena bagi orang yang ajak sholat malam, dia akan diberikan tempat yang terbaik dimanapun. Maqamam mahmuda, tempat yang terunggul, terpuji. Kemudian yang keempat yaitu duduk dengan orang yang ahli ilmu. Jadi kita itu bergaul dengan siapapun, Pak. Tapi kalau kita pengen ngecas itu kita tahu teman ilmu tidak selalu ustadz loh, Bu. Mungkin orang banyak yang punya ilmu kemudian bijaksana, terus jangan menganggap bahwa hanya saya karena yang mulang, enggak. Tapi siapapun di sini juga bapak-bapak mungkin punya ilmu yang manfaat, ahli ilmu dan suka berbagi. Tapi kita itu termasuk ilmu agama itu memang harus belajar, Pak. Kita harus mencari. Kalau ada yang punya ilmu kita memang tanya. Kan al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi kalau kita punya ilmu itu insya Allah hati kita akan diberi pencerahan oleh Allah. Dan yang kelima, punya hati yang lembut. Orang itu jangan kaku, rembukan gitu, jangan. Kalau ada orang nawari kita nggak suka, jangan mengatakan tidak. Tapi mohon maaf, mungkin kali ini belum ya. Jadi kalau kita ada orang rembuk itu jangan pernah dengan, kalau istilahnya ilmu negosiasi, ilmu komunikasi, jangan kata-kata mati. Monggo Pak, niki kalau dagangan ngeten dilarisi, wah seneng aku kaya ngono. Jangan kata-kata mati, tapi barangkali besok kita butuh dengan hati yang lembut. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Malla yarham la yurham." Ini siapa yang tidak bisa menyayangi, maka Allah juga tidak akan menyayangi dia. Hadis riwayat Muslim. Kita itu termasuk lembut tuh, walaupun marah tetap jangan menggunakan kata-kata kasar, Bu. Kata kasar itu jangan sampai keluar. Sekarang di sosial media itu orang berkata kasar biasa ya. Saya ulang lagi, Bu. Yang pertama, kalau kita pengen bahagia, apalagi dalam jangka waktu yang panjang, kita mencintai orang yang soleh dan dekat dengan orang yang soleh. Yang kedua, rajin membaca Al-Quran, ajak. Yang ketiga, bangun malam hari untuk ibadah, sholat, zikir. Yang keempat, duduk bersama ahli ilmu. Berarti kita harus punya majelis ilmu. Dan yang kelima, mempunyai hati yang lembut.